Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maisrilina, NIM 1912111600, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan rangkuman saya mengenai pengertian HIV. HIV yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya menyebabkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sel T sangat penting dalam perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Sel T membantu memainkan peran besar dalam memberikan sinyal pada yang lain sel kekebalan untuk datang menghancurkan partikel infeksius yang diberikan kepada tubuh kita, seperti virus flu, bahkan virus HIV, karena HIV suka menginfeksi dan membunuh sel-sel ini. Dengan menggunakan sistem kekebalan tubuh, kita berfungsi dan membuatnya tidak berguna. Virus sangat cepat masuk ke sel darah putih. Jadi, sel T membantu sel-sel CD4, tetapi juga sel putih lainnya. Sel putih dapat membajak mesin sel, sehingga itu berhasil memasukkan materi ke dalam DNA sel. Dan dari sana, mulai membuat banyak sekali salinan dari dirinya sendiri menjadi banyak HIV baru. Selanjutnya, gejala-gejala pada HIV atau AIDS. Yang pertama, tahapan pertama, infeksi terjadi pada beberapa lama setelah seorang terinfeksi HIV. Pada kekebalan tubuh yang membentuk antibiotik untuk melawan virus HIV tersebut, seperti yang pertama demam, yang kedua muncul ruang di kulit, yang ketiga muntah, yang keempat nyeri pada sendi otot, yang kelima sakit kepala dan sertai sakit perut, yang keenam sakit tenggorokan. Tahap laten, yang pertama berat badan kurang, yang kedua berkeringat pada malam hari, yang ketiga diare dan muntah. Penyebab HIV atau AIDS yaitu yang pertama berhubungan seks, yang kedua berbagi jarum suntik, yang ketiga transfusi darah. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dengan sangat merusak, bahwa orang yang terkena HIV mengalami sindrom defisiensi imun, dan ini dapat menempatkan suatu keadaan gagal sistem kekebalan, serta infeksi yang paling dalam, dan keadaan sistem ini disebut AIDS. Jenis sel dari sistem kekebalan dari D4 hanya mengacu pada jenis protein melalui membran sel. Dari video tersebut dapat mencantumkan bahwa cara yang paling umum terjadi HIV di dunia ini yaitu dapat disebabkan oleh yang pertama yaitu berhubungan seks dengan lawan jenis tanpa menggunakan kondom. Virus itu sangat cepat termasuk ke dalam sel darah putih. Yang kedua yaitu orang yang melakukan transfusi darah. Selanjutnya, faktor risiko HIV atau AIDS. Yang pertama, menderita infeksi menular seksual. Yang kedua, seorang anak muda yang memiliki pergaulan bebas. Yang ketiga, orang yang berhubungan dengan pengguna narkotika suntik. Yang keempat, orang yang membuat tato atau melakukan tindik. Baiklah, dari video yang sudah saya tonton bahwa ada seorang anak remaja
yang pada itu masih sekolah SMP. Dia menggunakan narkoba dan kurang percaya dirinya. Lalu, dia mencoba narkoba selama kurang lebih 7 tahun dan jarum suntik. Lalu, pada tahun 2000, dia dinyatakan terkena HIV. Lalu, tahun 2003, remaja tersebut memiliki tinggal dalam rumah yang tertutup, dan di sana dia dapat menyembunyikan dirinya untuk berdahaga dengan komunitas yang didirikannya. Kemudian, ada seorang ibu rumah tangga tertular penyakit HIV atau virus HIV ini dari almarhum suaminya. Risiko dari penularan virus HIV dari almarhum suaminya ini dia sempat putus asa dan menyerah untuk hidup, dan dia tidak menerima faktor risiko apapun seperti penularan infeksi HIV ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa memiliki penyakit mematikan dapat mematahkan semangat orang untuk hidup, namun tidak hanya sekelompok pengidap HIV atau AIDS, namun juga bisa dari seorang pengidap narkotika jarum suntik yang dapat kehidupan orang tersebut. Kegagalan dalam hidup yang mana HIV atau AIDS ini obatnya belum ditemukan sampai saat ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.